Kemudian, Kion juga mengakui bahwa Fernandes benar-benar mengganggu dan tidak membantu banyak untuk timnya. Hola Spapania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update informasi bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah berita selengkapnya. Informasi pertama datanya dari hasil Liga 1. Ada dua pertandingan. Yang pertama pertandingan antara Borneo FC versus Persija Jakarta. Dan yang kedua adalah pertandingan dari Persib Bandung versus Persik Kediri. Well, untuk pertama kita akan membahas dulu tentang bagaimana pertandingan dari Persija Jakarta versus Borneo FC. Adapun dalam pertandingan tersebut, Persija Jakarta dikalahkan oleh Borneo FC dengan skor 3-1. Borneo FC itu unggul lebih dahulu lewat gol Muhammad Amrullah. Gol yang tercipta pada menit ke-9 ini tercipta berkat asisnya Staveno Lilivelli. Persija Jakarta menyamakan kedudukan pada menit ke-78. Osvaldo Hai mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Rico Simanjuntak. Borneo FC kembali unggul nih lewat gol Terence Fuhiri pada menit ke-80. Kemudian ada Matheus Fato yang memastikan skor menjadi 3-1 dengan golnya yang tercipta pada menit ke-87. Bagi Fato, gol ini menjadi yang ke-16 di musim ini. Yakni hanya terpaut 3 gol dari David Da Silva, pemain Persib Bandung yang memecahki daftar top skor sementara. Dan berbicara mengenai posisi klasemen, nah untuk Borneo FC yang sudah meraih kemenangan kedua secara beruntun, mereka tetap di posisi ke-6 dengan nilai 44 dari 27 laga. Sedangkan untuk Persija Jakarta yang sudah gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun, mereka masih bertahan di posisi ketiga klasemen dengan nilai 51. Lanjut ke pertandingan dari Persib Bandung versus Persik Kediri. Dalam pertandingan itu, Persib Bandung harus mengakui nih bagaimana keunggulan tim tamu, yakni Persik Kediri. Gol langsung dari para supporternya, Persib Bandung menguasai pertandingan sejak babak pertama. Peluang emas baru tercipta pada menit ke-31 setelah Deddy Kusnandar dilanggar tepat di depan kotak penalti Persik Kediri. Adalah Ciro Alves yang menjadi algojo gagal mencetak gol setelah Kurniawan Kartika Aji melakukan penyamatan gemilang yang mampu menepis tendangan dari Ciro yang mengarah ke sudut kanan gawang. Terus menyerang, Persib Bandung justru mendapatkan mimpi buruk pada menit ke-35. Melalui skema tendangan sudut, Hamrah Hehanusa yang tak terkawal mampu menyundul bola ke gawang Persib Bandung yang dikawal Reki Rahayu. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak pertama, Persib Bandung mendominasi 77% penguasaan bola. Mereka juga punya 6 peluang mencetak gol, tetapi hanya 2 peluang yang tepat sasaran. Persik Kediri itu tampil lebih efektif. Dari 5 peluang, 3 kesempatan mengarah ke gawang Reki. Di babak kedua, Persib Bandung langsung tampil menekan. Namun, Mark Klok dan kawan-kawan terus mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan tim Macan Putih. Macan Putih tidak tinggal diam. Mereka kerap melancarkan serangan balik, memanfaatkan aksi individu Renan. Persib juga punya peluang emas lewat Arsan Makarin yang belum lama dimasukkan, yakni tinggal menghadapi kiper. Tapi sayang masih gagal mencetak gol. Kesulitan terus dialami tim asuhan Luis Milla dalam membongkar pertahanan lawan. Meskipun sudah menghabiskan kuota pergantian pemain, Persik terus dikurung di area pertahanannya, terutama jelang memasuki fase akhir laga. Hingga akhirnya Persib mampu mendorong back Nick Quivers ke barisan serangan. Kemudian yang terus dialami Persib akhirnya dihukum gol oleh Muhammad Hanafi di menit ke-89 dari skema serangan balik cepat. Persib Bandung pun kalah 0-2 dan membuat peluang mereka mengejar PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1 semakin berat. Saat ini Persib Bandung masih berada di peringkat kedua dengan 52 poin dari 27 pertandingan. Mereka berselisih 10 poin dari PSM Makassar yang mengoleksi 62 poin dari 28 pertandingan. Lanjut ke informasi ketiga, datanya dari Bruno Fernandes yang terus mendapatkan kecaman dari legenda Manchester United. Legenda Manchester United seperti Petrus Ebra mengkritik Bruno Fernandes baru-baru ini. Ia menilai bahwa sang playmaker menunjukkan bahasa tubuh yang tidak seharusnya diperlihatkan oleh pemain Manchester United. Bahasa tubuh yang dimaksudkan oleh Evra terjadi di laga Liverpool versus Manchester United di akhir pekan kemarin. Pada saat itu, Manchester United kalah telak dari sang tuan rumah di Anfield. Saat MU kebobolan gol ke-6, Bruno Fernandes terlihat memberikan kode ke pinggir lapangan. Ia seakan-akan meminta diganti di saat timnya mengalami kekalahan. Evra mengaku tidak senang melihat apa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ia pun mengatakan, "Saya menyukai Bruno sebagai seorang pemain, namun itu bukan sesuatu yang layak untuk ia lakukan."
Evra kemudian menyebut bahwa Fernandes bukan kali pertama mengeluarkan bahasa tubuh yang tidak bagus seperti itu. Ia menilai sebagai pemain inti Manchester United, Fernandes tidak boleh melakukan hal itu. Ia juga menyebut sang pemain seharusnya bisa bertindak lebih hati-hati lagi. Ia pun mengatakan lebih lanjut, ini bukan kali pertamanya dia menunjukkan bahasa tubuh yang seperti itu. Ia harus menyingkirkan tabiat buruknya tersebut. Kemudian dalam laporan yang diturunkan oleh Manchester Evening News, Fernandes diklaim tidak minta diganti di saat berhadapan dengan Liverpool. Pada saat itu, Erik ten Hag melakukan pergantian pemain di timnya. Jadi ia pun bingung dengan posisinya di lini serang Manchester United. Itulah mengapa ia bertanya kepada tim pelatih di mana posisi yang harus ia cover, bukannya minta diganti. Dan tidak hanya Evra saja, Kion menganggap bahwa sikap gelandang bernomor 8 tersebut sudah benar-benar mengganggu. Selain mendorong asisten wasit menjelang akhir pertandingan, Fernandes juga terlihat diving dan juga berteriak ke rekan satu timnya. Meskipun demikian, Kion masih mencoba untuk melihat hal-hal lainnya yang bisa Fernandes lakukan untuk tim. Menurutnya, Fernandes masih memiliki bakat yang hebat. Ini bisa dilihat ketika dia berhasil mengambil peran Paul Pogba di lini tengah The Red Devils. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa sikap dari Fernandes sangat jauh berbeda dengan legenda Manchester United yakni Roy Keane. Adapun untuk Kion mengungkapkan lebih lanjut, saya pikir saya harus mengatakan kepadanya untuk berhenti berpura-pura cedera dan berhenti mencari keuntungan. Itu akan merugikan tim. Ini sangat kontras. Roy Keane pasti menonton itu dan perilaku Fernandes sangat berlawanan dengan apa yang telah dilakukan. Kemudian, Kion juga mengakui bahwa Fernandes benar-benar mengganggu dan tidak membantu banyak untuk timnya. Dia juga menambahkan bahwa keputusan harus dibuat jika pemain internasional Portugal itu terus membiarkan emosi menguasai dirinya. Dan untuk informasi terakhir tentang jadwal dan juga klasemen Premier League 2022-2023. Pekan ke-26 diwarnai dengan hasil spektakuler dari markas Liverpool Anfield. Menjamu Manchester United sang musuh bebuyutan, Liverpool menang dengan skor mentereng 7-0. Laga terakhir pekan ke-26 juga mempertemukan Brentford versus Fulham. Tuan rumah sukses meraih kemenangan dengan skor ketat 3-2. Dan berikut adalah jadwal ke-27 sampai pekan ke-30 Premier League. Kita mulai dulu dari pekan ke-27. Di hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 ada pertandingan dari Bournemouth versus Liverpool. Yang kedua ada Crystal Palace versus Manchester City, Everton versus Brentford, Fulham versus Arsenal, Leeds versus Brighton, Leicester versus Chelsea, Manchester United versus Southampton, Newcastle versus Wolves, Tottenham versus Nottingham Forest, dan juga West Ham versus Aston Villa. Lanjut ke pekan ke-28 hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023. Ada pertandingan dari Arsenal versus Crystal Palace, Aston Villa versus Bournemouth, Brentford versus Leicester, Brighton versus Manchester United, Chelsea versus Everton, Liverpool versus Fulham, Manchester City versus West Ham, Nottingham Forest versus Newcastle, Southampton versus Tottenham, dan juga Wolves versus Leeds. Di pekan ke-29, tepatnya di hari Sabtu tanggal 1 April 2023, ada pertandingan dari Bournemouth versus Fulham, Arsenal versus Leeds, Brighton versus Brentford, Chelsea versus Aston Villa, Crystal Palace versus Leicester, Everton versus Tottenham, Newcastle versus Manchester United, Nottingham Forest versus Wolves, dan terakhir ada West Ham versus Southampton. Dan di pekan ke-30 tepatnya di hari Sabtu tanggal 8 April 2023 ada pertandingan dari pertama Aston Villa versus Nottingham Forest, Brentford versus Newcastle, Fulham versus West Ham, Leeds versus Crystal Palace, Leicester versus Bournemouth, Liverpool versus Arsenal, Manchester United versus Everton, Southampton versus Manchester City, Tottenham versus Brighton, dan Wolves versus Chelsea. Dan berikut adalah daftar top skor untuk sementara. Yang pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan 27 gol. Berikutnya ada Harry Kane dari Tottenham dengan 18 gol. Lalu juga Ivan Toney dari Brentford dengan 15 gol. Marcus Rashford dengan 14 gol. Berikutnya untuk para pemain yang sudah mencetak 11 gol antara lain ada Alexander Mitrovic dari Fulham, Gabriel Martinelli dari Arsenal, dan juga Mohamed Salah dari Liverpool. Untuk para pemain yang sudah mencetak 10 gol antara lain ada Rodrigo dari Leeds, Miguel Almiron dari Newcastle, serta Bukayo Saka dari Arsenal. Dan untuk para pemain yang sudah mencetak 9 gol antara lain ada James Maddison dari Leicester, Martin Odegaard dari Arsenal, dan juga Phil Foden dari Manchester City. Dan berikut adalah klasemen Liga Inggris untuk sementara. Pertama itu ada Arsenal dengan 63 poin, disusul oleh Manchester City di peringkat kedua dengan 58 poin, di peringkat ketiga ada Manchester United dengan 49 poin, Tottenham di peringkat keempat dengan 45 poin, Liverpool di peringkat kelima 42 poin, Newcastle menyusul di bawah Liverpool dengan 41 poin, Fulham dengan 39 poin, Brighton dengan 38 poin,
Brentford dengan 38 poin juga, dan Chelsea di peringkat ke-10 dengan 34 poin. Lanjut ke peringkat 11 sampai 20 ada Aston Villa dengan 34 poin, Crystal Palace dengan 27 poin, Wolves dengan 27 poin, Nottingham Forest dengan 26 poin, Leicester City dengan 24 poin, West Ham dengan 23 poin, Leeds United dengan 22 poin, Everton dengan 22 poin juga, Southampton di peringkat ke-19 dengan 21 poin, dan yang terakhir adalah Bournemouth dengan 21 poin. Well, sebagaimana informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube iMoinit sehingga kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.